Berarti K1 kurang dari sama dengan KZ kurang dari sama dengan K2. Berarti K1 nya kan setengah nih. Setengah kurang dari sama dengan 3/T kurang dari sama dengan 5/4. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan membahas aljabar bagian kedua. Banyak sekali sih, ada pertidaksamaan, ada persamaan, kemudian ada program linear. Di soal-soalnya saya ambil dari review ASNP 3K. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Baik, ini soal yang pertama. 2x kurang dari 3 2x min 3 kurang dari x min 1 kurang dari 1 min x. Jadi ditanyakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, jika teman-teman atau Bapak Ibu guru menemukan seperti ini, maka kita harus membagi dia menjadi dua bagian. Saya tulis saja yang pertama adalah 2x min 3 kurang dari x min 1. Nah, di sini tanda penghubungnya kita gunakan dan. Nanti kita iriskan masing-masing penyelesaiannya. Kemudian di sini x min 1 kurang dari 1 min x. Nah, setelah itu kita satukan ruas yang punya variabel, berarti 2x dikurang x kurang min 1 tambah 3 dan x plus x kurang dari 1 plus 1 ya. Ini ke sini, kemudian x-nya ya ke sini, ini juga sama. Jadinya di sini adalah x kurang dari 2 atau 2x kurang dari 2 atau di sini x kurang dari 1. Nah, seandainya kita buat garis bilangannya, berarti di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Nah, kemudian 2 ini kurang dari, berarti ke kiri. Kemudian 1 ini juga kurang dari, maka irisannya adalah ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari, jadi x kurang dari 1, nah, gitu ya. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Nah, ini teman-teman. Baik, ini soal yang kedua, masih aljabar, yaitu persamaan. Jadi di sini ada sebuah pernyataan ya, di mana Tom dan Lee itu menyelesaikan persamaan x sama dengan 4 dalam kurung 3 min 2 plus 6 bagi 8. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu ya. Jadi kita sebelum membaca jawabannya kita harus punya konsep dulu gitu kan. Berarti di sini x-nya itu kan sama dengan 4 kemudian dalam kurung 3 min 2 kemudian plus 6 dibagi 8. Oke, sekarang sebelum kita melihat jawabannya Tom dan Lee, kita harus tahu konsepnya dulu ya. Kalau konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian daripada bilangan bulat, ini kan terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ini konsepnya ya, tarung kiri kabataku. Ini
Ini tanda kurung kerjakan lebih dulu, ya kan, di dalam kurung kerjakan lebih dulu, kemudian mulai dari sebelah kiri atau kiri ke kanan, kemudian kali atau bagi terlebih dulu, kemudian tambah kurang, itu yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ini adalah urutan penjumlahan pengurangan untuk bilangan bulat. Jadi ini kita kerjakan dulu. Kita kerjakan dulu di dalam kurung. Jadi dalam kurung itu 3 kurangi 2. Maka ada hasilnya adalah 1 gitu kan. 4 kali 1 kemudian ditambah 6 bagi 8. Karena 4 perkalian dan pembagian ini statusnya atau derajatnya sama, jadi mana yang dikerjakan duluan, perkalian atau pembagian, masalah. Tetapi seandainya ini 4 kali 1 kemudian bagi 8, misalkan begini, 4 kali 1 bagi 8. Nah, kita harus mulai dari kiri dulu karena aturannya kiri ke kanan gitu kan. Berarti sesuai aturan aja, ini 4 kali 1 4 plus 6. Kalau di sini bagi ditulis begini aja. Nah, berarti jadinya kan 4 ditambah, nah ini kita perkecil aja menjadi 3/4. Nah ini sama dengan 4/3. Nah ini jawabannya. Jadi kita lihat jawabannya si Tom itu. Nah ini Tom itu sudah sesuai ya, udah benar. Kemudian si Li ini salah. Jadi 4 tambah 6 ini tidak boleh penjumlahan duluan karena derajatnya lebih rendah daripada pembagian ya. Baik, berarti yang salah ini adalah Li. Li melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, Budi dan Joni menuliskan bentuk aljabar dari pernyataan 3 kali. 3 kali dalam kurung aja. Jumlah 3 kali jumlah, kan di sini ada jumlah. Berarti kita harus menjumlahkan n kuadrat dan 3. Nah, ini jawaban si Budi. Berarti si Joni ini salah. Maka yang di sini kan yang ditanyakan yang melakukan kesalahan ya Li dan Joni. Yang melakukan kesalahan. Nah, ini analisis ya. Jadi ini soalnya memang sederhana tapi butuh ketelitian. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru, jika penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kita memiliki model matematika ini, fungsi tujuannya Z sama dengan 3x plus TY, kemudian kendalanya adalah 7x plus 14Y kurang dari 984. Ini saya sebut sebagai K1 saja. Yang ini ya. Ini sebagai K1, kemudian yang ini K2, yang ini sebut KZ. Nah, kemudian kalau K1 ini K1, ini K1, kemudian ini K2, kemudian ini KZ ya. Nah, sekarang K1 ini kita mulai dari K1. Berarti kalau dia X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 12 ya. Di sini 12. Nah, sekarang di mana arah arsirannya? Kalau Y-nya positif, ini kan positif Y-nya. Kemudian tandanya kurang dari, maka arsirnya di bawah garis. Jadi saya arsirkan sampai bawah garis saja. Ini ya. Saya arsir ke bawah garis saja. Saya arsir sampai bawah garis. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kenapa saya tidak sampai ini, sampai semuanya? Karena di sini ada batasannya. Y-nya lebih besar dari 0 dan X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Jadi cukup sampai situ aja. Nah, kemudian yang kedua ini
5x 4y. Berarti kalau x-nya 0 berarti y-nya adalah 30 per 4. Nah, kemudian kalau y-nya yang 0 berarti x-nya 6. Nah, di sini 6. Maka arsirannya ingat y-nya positif. Y-nya positif tandanya kurang berarti di bawah garis. Berarti di bawah garis juga ini ya. Nah, ini berarti di bawah garis. Juga di bawah garis. Oke. Nah, berarti titik potongnya sekarang DP-nya ya, ini daerah penyelesaiannya berarti yang ini, pertemuan dua garis itu. Nah, ini 1, ini ya 2 sama 3 ini. Nah, sekarang yang ini berarti 0,6 ya, 0,6. Kemudian yang ini 6,0. Nah, coba nanti Bapak Ibu guru atau teman-teman ini kita eliminasi ya, persamaan K1 dan K2 ini kita eliminasi, dapatnya itu 2,5. Nah, di sini kan agar dia nilai optimal, optimalnya itu di 2,5. Berarti di sini nanti nilai optimalnya di tengah-tengah ini. Nah, di sini adalah nilai optimal. Nah, berarti bisa kita kerjakan sekarang. Z itu sendiri ya, Z itu sendiri adalah 3x plus TY gitu kan. Oh, berarti kalau kita masukkan 0,6 berarti Z-nya itu kan 3 kali 0, 3 dikali 0 plus T dikali 6 gitu kan. Berarti 6T, ini kan 0. Kemudian kalau kita masukkan Z sama dengan 2,5 berarti 3 kali 2 ditambah T kali 5 gitu kan. Berarti 6 plus 5T. Nah, gitu kan. Nah, yang kemudian yang terakhir ini kita masukkan Z. Z 6,0 berarti 6 kali 3 tambah T kali 0 atau 18 gitu kan. Nah, apa konsekuensinya? Jadi nanti yang pertama konsekuensinya, kemudian yang kedua. Yang pertama, jika ini optimal di 2,5 ini adalah dia optimal di sini, maka 6T plus 5T, 6 plus 5T ini nilainya paling besar di antara 6T dan 18T. Artinya 6T yang ini ya, itu kurang dari atau minimal sama ya kan dengan 6 plus 5T gitu kan. Berarti kalau 6 dikurangi 5 ya kan, berarti T-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, ini yang pertama kan. Kemudian yang kedua, 18 ini juga minimal sama dengan ini, tapi tidak boleh lebih kan, karena ini dia maksimum. Berarti 18 itu kurang dari minimal sama dengan 6 plus 5T gitu kan. Berarti 18 kurangi 6 itu 12 kurang dari 5T. Berarti 12 per 5 itu kurang atau sama dengan T. Nah, jadi kalau saya garis itu kan, kalau saya garis berarti kalau kita garis begini jadinya. Berarti di sini ada 12 per 5 dan di sini 6. Ingat T-nya itu kurang dari, di sini kurang dari, kemudian T itu lebih besar dari. Maka nilainya itu ya di antara 12 per 5 dan 6. Berarti 7-nya tidak mungkin. Karena kecuali berarti 7. Nah, atau ada yang lebih mudah lagi, caranya seperti ini ya.
karena KZ-nya kan di tengah-tengah ini, atau 2,5 ini di tengah-tengah. Berarti sekarang kita mau bandingkan, ya kan? Saya mau bandingkan 7x plus 14y kan kurang dari 84. Kemudian 5x plus 4y kurang dari 30. Kemudian ada Z sama dengan 3x plus TY. Oke. Nah, ini kan sudah kita misalkan tadi K1 nih. Ini adalah K2 nih. Dan ini adalah KZ. Oke. Nah, sekarang saya mau membandingkan bahwa perbandingan antara koefisien X dan koefisien Y itu berarti 7/14 atau setengah, ya kan? Kemudian perbandingan antara 5 dan 4 berarti itu K2, berarti 5/4. Kemudian perbandingan KZ-nya dan 3 sama T berarti 3/T. Nah, berarti sekarang mana yang lebih besar antara setengah dan 5/4? Itu berarti lebih besar 5/4 ya. Artinya 5/4 itu lebih besar daripada setengah. Artinya K-nya ini kan di tengah-tengah nih. Berarti yang paling kecil itu K1. Berarti K1 kurang dari sama dengan KZ, kurang dari sama dengan K2. Berarti K1-nya kan setengah nih. Setengah kurang dari sama dengan 3/T, kurang dari sama dengan 5/4. Nah, ini bisa kita selesaikan. Sama juga nanti larinya ke sini. Nah, berarti pertama setengah kurang dari 3T per T kurang dari sama dengan 3/T, berarti T-nya itu kurang dari sama dengan 6. Kali silang aja. Nah, atau ya kan? Ini dan ya, dan 3/T itu kurang dari sama dengan 5/4. Berarti 12/5 kurang dari sama dengan T. Ini kembali ke sini jadinya sama. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mau memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Baik, semoga jawaban ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pembahasan-pembahasan terupdate. Terima kasih.